Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmawan Iqbal Akbar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembelajaran pada bidang keilmuan sistem informasi akuntansi dan digitalisasi akuntansi, yaitu mata kuliah komputer akuntansi. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS, bobotnya yang setara dengan 4 jam pembelajaran per minggu dan dilaksanakan selama 17 minggu. Termasuk di dalamnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan tatap muka dilakukan 1 kali per minggu. Terdapat 8 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu 1. Ruang lingkup program komputer akuntansi. Yang kedua, fasilitas dan sistem kerja Accurate. Yang ketiga, proses akuntansi menggunakan Accurate. Yang keempat, proyek penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Yang kelima adalah fasilitas dan sistem kerja ABSS. Yang keenam adalah proses akuntansi menggunakan ABSS. Yang ketujuh adalah fasilitas dan sistem kerja menggunakan Zahir. Dan yang terakhir adalah proses akuntansi menggunakan Zahir. Apa tujuan kita mempelajari mata kuliah ini? Untuk menjembatani teori akuntansi yang telah mereka pelajari dengan praktek secara real di dunia kerja. Dengan mempelajari Accurate Online, ABSS, dan juga Zahir, mahasiswa tidak hanya belajar teori tentang persiapan menjadi lulusan vokasi atau sarjana vokasi yang siap pakai. Mahasiswa juga dapat melakukan praktik pengolahan data transaksi dengan aplikasi program komputer akuntansi, serta mampu menyajikan laporan keuangan dan analisa keuangan secara cepat, tepat, akurat melalui teknologi yang terbaru saat ini. Dalam pengajaran mata kuliah ini, proses pembelajaran didesain untuk mencapai pembelajaran lulusan yang terukur. Pendekatan yang digunakan mengacu pada Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui prinsip outcome based education. CPMK yang harus dicapai pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami konsep kerja program aplikasi komputer akuntansi. Yang kedua, mampu mengoperasikan berbagai fasilitas program aplikasi komputer akuntansi. Yang ketiga, harapannya nanti mahasiswa mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dan pengolahan data transaksi pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur dengan menggunakan berbagai macam aplikasi program komputer. Dan yang keempat, mampu menyusun laporan keuangan UMKM menggunakan program komputer akuntansi. Untuk mengukur capaian pembelajaran tersebut, penilaian dilakukan melalui komponen sebagai berikut. Yang pertama, tugas dengan bobot 15% yang terdiri dari tugas individu dan juga kelompok. Kemudian yang kedua adalah studi kasus sebesar 15%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester 20%. Yang keempat adalah ujian akhir semester 20%. Dan yang terakhir adalah proyek penyusunan laporan keuangan UMKM manufaktur sebesar 30%. Metode yang digunakan dalam pembelajaran meliputi ceramah interaktif, kemudian yang kedua ada praktek terstruktur, kemudian yang ketiga itu adalah diskusi kelompok, dan yang keempat adalah pembelajaran berbasis PBL atau Project Based Learning untuk aplikasi secara nyata. Dan melalui metode ini, mahasiswa itu sebenarnya tidak hanya sekedar menerima teori, melainkan bertindak langsung sebagai teknisi akuntansi yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek penyusunan laporan keuangan dari kasus nyata yang ada di dunia usaha. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, saya selalu membangun komunikasi 2 arah yang tentunya interaktif, menerapkan berbagai inovasi pembelajaran yang memadukan teknologi, studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, kuis interaktif, dan juga tentunya praktek langsung pada industri melalui pekerjaan proyek penyusunan laporan keuangan manufaktur pada UMKM dengan menghadirkan tentunya lingkungan belajar yang inspiratif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Mahasiswa juga disiapkan untuk memiliki kompetensi, kepercayaan diri, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya mari kita saksikan proses belajar mengajar mata kuliah komputer akuntansi pada minggu keempat yang akan membahas proses akuntansi menggunakan Accurate pada modul manufaktur.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ini kelas AKM 2A ya. Oke, baik. Jadi hari ini yang ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau masuk semua. Jadi pada pertemuan kali ini ya, kita akan masuk ke materi baru. Cuma sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya ya, saya akan mereview kembali di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa ya yang pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Transaksi penjualan ya. Oke, baik ya. Jadi transaksi penjualan. Di transaksi penjualan itu kalau misalkan teman-teman ingat kemarin ada beberapa fitur ya yang harus kita pilih ya di aplikasi Accurate Online ini ya, di mata kuliah ini. Jadi untuk aplikasi Accurate Online di transaksi penjualan ini saya review sekali lagi. Kemarin ada beberapa siklus pada sistem informasi akuntansi khususnya untuk yang penjualan ya, seperti itu. Yang pertama barangkali masih ingat ada yaitu penawaran penjualan ya. Kemudian yang kedua adalah pesanan penjualan. Oke, setelah melakukan pesanan penjualan itu ada dua pilihan biasanya. Bisa kita kirim barangnya atau yang kedua adalah kita buatkan faktur penjualannya ya. Nanti bisa dipilih mau duluan yang mana, seperti itu. Kalau misalnya kita udah melakukan transaksi di faktur penjualan ya, berarti itu artinya barang juga udah dikirimkan. Baru yang terakhir masih ingat apa? Yaitu pelunasan untuk penjualannya ya, seperti itu satu siklus penjualan. Nah, jadi setelah kita bertransaksi untuk penjualan ya, jadi ini kalau untuk teman-teman mengerjakan project based learning kalian, belum nanti kalian proyek ya, mengerjakan proyek langsung turun ke UMKM seperti itu. Nah, maka saya akan berikan satu bekal lagi materi baru yang disebut sebagai modul manufaktur ya, seperti itu. Oke, untuk di modul manufaktur ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan memahami bagaimana siklus operasional dari akuntansi perusahaan manufaktur secara komprehensif, serta bagaimana kalian bisa mengimplementasikannya seluruh tahapan produksi ke dalam sistem berbasis cloud ya. Jadi yang perlu diingat bahwa Accurate Online itu semua database-nya tersimpan di cloud. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara teman-teman bisa merancang yang namanya bill of material atau formula produksi secara presisi dengan memasukkan komponen mulai bahan bakunya, kemudian biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead. Dan yang terakhir adalah tentu teman-teman harus bisa mempraktikkan ya secara langsung di aplikasinya, seperti itu bagaimana pembuatan formula hingga kita bisa menyelesaikannya menjadi barang jadi. Ini ada modul manufaktur, teman-teman juga bisa cek di komputernya masing-masing ya, bisa dilihat bahwa ada modul manufaktur. Tapi ada satu syarat sebenarnya, kalau misalkan modul manufakturnya masih belum keluar, berarti teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu. Apa yang perlu diaktifkan ya? Ada yang namanya satu add-on ya di bagian Accurate Store di situ. Jadi teman-teman bisa install ya. Jadi di bagian atas, coba dilihat di sini ada Accurate Store di bagian pengaturan Accurate Store. Kalian cek di situ ada Accurate Manufaktur. Oke, ketemu ya? Kemudian kalian bisa pilih itu install ya, install aplikasi. Oke, sudah terinstall ya. Itu nggak masalah karena sebenarnya akun edukasi tidak berbayar, jadi silakan install aja. Ketika nanti sudah terinstall, maka akan muncul di bagian kiri bawah ada satu fitur tambahan yang keluar, namanya adalah manufaktur ya. Ada yang belum terinstall? Mas Brilian sudah? Sudah ya? Oke. Kamu sudah Mas? Oh, udah nih ya? Oke. Ada yang belum? Mas Bias? Sudah. Ada yang tahu apa itu biaya standar? Kita barangkali biaya standar. Kalau di mata kuliah apa biasanya kita mendengar biaya standar itu?
Akuntansi biaya ya. Oke, artinya adalah kalau misalnya kita mengisi standar biaya produksi ketika perusahaan kita itu manufaktur, kita harus punya standar ya. Jadi ketika bahan baku itu kita masukkan ya, bahan penolong dimasukkan. Nah, ini kira-kira harga satuannya itu berapa gitu loh. Kalau kita bicara air, satuannya pasti liter ya. Apakah mungkin air satuannya bis? Nggak mungkin ya, jadi biji air nanti ya. Nah, kemudian baking powder, tepung ya, kemudian garam, gula pasir satuannya apa? Ada nggak gula pasir yang satuannya liter? Ada, bisa ada. Kalau gulanya cair ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Ajis ya, Mas Ajis ini perusahaan PBL-nya apa? Saya di buat tahu juga. Buat tahu ya. Jadi kalau misalkan produksi tahu, otomatis berarti bahan bakunya dari apa tahu? Kedelai kan ya. Nah, nanti kita harus tahu kedelai itu satuannya apa kalau misalnya kita masukkan ke standar biaya produksi. Kilo ya. Oke, kan kedelai berarti kilo. Nah, kita harus tahu berarti harga per kilo kedelainya berapa gitu. Kemudian mungkin ada bahan-bahan tambahan lain, air jelas ya kalau tahu. Saya lanjutkan. Di sini ada yang namanya formula produksi. Kira-kira kalau kalian membayangkan formula produksi ini ada kaitannya dengan nama lainnya kan sebenarnya adalah bill of material ya, atau ada nama lain yang lebih sederhana nggak untuk menyebutnya? Resep ya, betul ya. Kita bicaranya resep gitu. Yang namanya resep itu adalah kumpulan-kumpulan komponen ya yang mendukung terciptanya sebuah produk baru ya, seperti itu produk jadi. Kalau di sini statusnya adalah kalau kita bikin roti ya, otomatis kita akan membutuhkan bahan baku ya. Kalau roti berarti yang dibutuhkan bahan bakunya apa aja? Kemudian ada apa lagi? Kemudian gula, minyak sayur, oke. Apa lagi? Telur ya, plus topping-toppingnya ya, macam-macam seperti itu. Coba Caca masih ingat komponen untuk membentuk biaya produksi terdiri dari biaya apa aja? Biaya waktu di AKBI dulu masih ingat nggak? Tadi kan udah ada bahan baku ya. Barangkali teman-teman yang lain selain bahan baku, BTKL ya. Apa itu BTKL? Biaya tenaga kerja langsung ya. Artinya biaya yang timbul karena ada proses produksi secara langsung ya. Kemudian selain biaya tenaga kerja langsung ada BOP. Apa itu BOP? Biaya overhead pabrik ya. Kemudian nanti biasanya selain bahan baku masih ada dikategorikan satu lagi, ada yang disebut sebagai biaya untuk bahan penolong ya. Nah, sekarang coba kita breakdown nih. Kalau dari biaya produksi tadi ya, kira-kira kalau bahan baku roti udah jelas ya, pasti bahan bakunya yang tepung ya, telur seperti itu. Kemudian kalau untuk bahan penolongnya kira-kira topping boleh. Kemudian kalau kaitannya dengan packaging, berarti kan di situ ada plastiknya, plastik kayak gitu. Kalau ada stikernya, labelnya itu di bahan penolong. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Silakan ya, minta. Pak, kalau perusahaan manufakturnya itu berupa pesanan itu bisa menggunakan Pak? Bisa. Jadi sebenarnya pesanan maupun massal itu sama-sama bisa diproses di dalam modul manufaktur gitu. Cuman kalau kalian ingat pada saat kemarin kalian pernah belajar ya di pertemuan sebelumnya, itu sebenarnya ada perbedaan sedikit antara modul manufaktur dengan modul yang ada di persediaan atau biasa kita sebut sebagai produksi sederhana. Kalau misalkan barang itu ditarik, barang kan diambil tuh, pasti artinya apa? Barang dalam proses pada saat dia dijadikan ya. Kalau yang ketarik, yang menghilang, saldonya apa? Oke, otomatis persediaan bahan bakunya posisinya ada di mana? Oke, berarti di sini persediaan bahan baku akan di kredit ya. Oke, kemudian debitnya apa? Oke, di sini adalah persediaan barang dalam proses ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah jurnal yang terjadi, tapi yang harus teman-teman ketahui untuk bisa terjemah seperti ini nanti harus dilakukan setting dulu ya, dan nama akunnya pastinya akan disesuaikan. Saya untuk barang jadi. Nah, berarti kreditnya adalah persediaan apa ini?
barang jadi. Barang benar proses. Penyelesaian barang dalam proses ya. Oke. Kemudian debitnya apa? Barang Oke, jadi. kita masukkan ada persediaan barang jadi seperti itu ya. Nah, sehingga persediaan barang jadinya bertambah, persediaan barang prosesnya berkurang ya. Jadi ini adalah keseluruhan untuk satu siklus ya di modul manufaktur. Jadi step by stepnya itu memang harus dilakukan ya. Dan kalau memang untuk pencatatan itu pasti hanya tersedia di 2 item saja pada saat pengambilan barang dan penyelesaian barang. Jadi, oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silahkan ya. Ya, silakan Mbak Anik ya. Iya. Oke, silakan Anik. Kalau misal ada kesalahan pada saat barang Iya. sudah diproduksi itu kan sudah tercatat ya jurnalnya. Itu apakah bisa diedit lagi? Oke, pada saat barangnya kita udah selesai input ya maksudnya ya, sampai dengan penyelesaian barang terjadi. Terus ternyata kita tahu kita ada kesalahan ya seperti itu ya. Apakah bisa diedit atau tidak ya? Nah, kita lihat dulu. Kalau misalkan kesalahannya kan macam-macam ya. Ada yang bisa jadi di tanggalnya. Kalau salah di tanggalnya penyelesaian barang jadi, tinggal kita edit saja gitu. Tapi kalau kesalahannya misalkan ada di formulanya atau bahkan di akunnya, berarti kita gantinya otomatis cukup banyak ya. Kita tarik cara berpikirnya. Ya, kalau awalnya tadi kita berangkat dari standar sampai ke penyelesaian barang jadi, sekarang tarik mundur. Jadi setelah penyelesaian barang jadi, kita hapus dulu, kemudian kita betulkan di pengambilan bahan bakunya ya, kita tarik mundur lagi, kita betulkan di perintah kerja sampai dengan formula produksi. Kita perbaiki semuanya, baru nanti diinput ulang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Artinya bisa, tapi kita harus punya pemahaman bahwa apa kesalahan yang kita lakukan itu ya, kemudian arah atau tahap yang harus kita pilih itu apa saja gitu. Jadi itu yang kita harus ngerti gitu. Biasanya kalau semakin sering menggunakan, otomatis kita paham ini salahnya di sini, saya harus ngerti di bagian apa. Seperti itu ya, Pak Nik ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mas Bias, ada yang mau ditanyakan? Masih belum, oke. Saya sudah share ya di Google Classroom. Silakan dicek, di situ ada soal untuk modul manufaktur meneruskan dari transaksi penjualan. Jadi teman-teman bisa buka akun Accurate-nya ya di database yang perusahaan dengan CV Quilegate itu ya. Kemudian silakan masuk, nanti kalian kerjakan. Di situ ada transaksi manufaktur, perputaran siklusnya kurang lebih 3 kali ya. Jadi ini bahan buat teman-teman belajar sehingga nanti waktu BL itu kalian nggak bingung lagi gitu untuk melakukan pencatatan di transaksi manufaktur. Jadi silakan kalian kerjakan, boleh diskusi per kelompok ya, karena ini duduknya udah berkelompok ya. Ini ada kelompok 1, udah ya, ini kelompok berapa? 2 ya, 3, ini kelompok 4 sama kelompok 5 ya. Jadi nanti silakan berdiskusi, silakan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 40 menit ya. Nanti saya akan keliling ke teman-teman, saya cek satu persatu. Kalau misalkan ada kesulitan silakan ditanyakan. Bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan. Kerjakan mana? Masih formula ya. Oke, nanti kalau misalkan pada saat memasukkan formula masih ingat tahapannya, ini diisi dulu ya. Jadi nanti produknya diambil dulu apa, kemudian kuantitasnya masukkan sesuai dengan soal terus ya. Kemudian bahan bakunya jangan sampai kehilangan ya. Oke, sampai mana Mbak? Kita Formula produksi Pak. oke, ini kalau ngerjakan ya itu urut. Jadi kamu kerjakan itu pastikan nanti kalau misalkan di formula produksi ini bahan baku sama bahan penolong ya. Nah ini bingung kan tambahan kan? Makanya kalau misalkan kalian itu bikin order itu keterangannya kalian isi sehingga tahu sebenarnya gimana gitu ya. Itu ya. Oke, coba dicek lagi di akun di settingnya ya barangkali ya. Coba kamu masuk ke preferensi terus di bagian manufaktur.
internetnya ya. Coba ganti wifi yang lain dulu ya. Iya, Pak. Oke. Kita cek kembali. Jadi untuk di transaksi bahan baku kita bahas ya, ini pekerjaannya Mas Brilian. Coba dicek apakah kuantitasnya sudah sesuai ya, atau barangkali ada yang masih kurang tepat ya. Atau bisa dicek di jurnalnya, Mas, boleh diperlihatkan. Kita boleh lihat, kan ada rincian jurnal. Kita cek di sini untuk jurnalnya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, itu di papan sudah ada di jurnalnya. Di sisi debitnya adalah persediaan barang dalam proses sebesar 4.473.000. Kemudian kreditnya ada bahan baku yang keluar sebesar 4.127.000 dan persediaan barang penolong yang keluar 346.000 ya. Oke. Betul ya ini ya? Ada yang berbeda? Sama nggak? Menjawab ya, ini rebutan ya, jadi tiap kelompok silakan nanti saya bisa jawab. Kalau misalkan bisa jawab maka nanti saya akan beri poin 100 ya, seperti itu per kelompok. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, ini saya taruh di sini ya. Silakan yang pertama kelompoknya Mas Yas dulu ya, perwakilan ya. Bebas ini Pak. Boleh. Oh, ya. Jadi baca yang keras ya Mas. Oke. Pertanyaannya, sebutkan alur standar proses manufaktur di Accurate Online. Oke, gampang ini pertanyaannya. Oke, kelompoknya Anita dulu silakan. Alur untuk di manufaktur itu ada yang pertama biaya standar, Oke, yang betul. kedua formula produksi, Oke. yang ketiga ada pengambilan bahan baku, Mhm. lalu ada penyelesaian barang jadi. Penyelesaian barang Jadi. jadi ya. Oke, betul ya, 100 poin. Oke, baik. Pokoknya Mas Bias ya, masih poinnya 0 ya. Oke, coba pertanyaan berikutnya ya. Ini masih datanya Mas Bias dulu untuk ambil lagi, satu lagi Mas. Coba diambil. Oke, baca yang keras ya. Oke, coba didengarkan baik-baik. Apa fungsi utama dari fitur formula produksi atau bill of material pada Accurate Online modul manufaktur? Coba diulang sekali lagi. Apa fungsi utama dari fitur formula Udah ini, produksi ayo. atau bill of material? Silakan, siapa dulu? Silakan bisa menjawab. Ayo yang cepat yang dapat poin. Oke, siapa kelompok siapa? Kelompoknya kita. Oke, silakan kelompoknya kita lagi ya. Kalau itu tadi yang dipertanyakan adalah fitur formula. Betul, fitur formula produksinya. Ya, Kenapa? formula produksi itu digunakan untuk, kalau istilah sederhananya itu untuk resep. Nah itu setiap berapa produksi, misal 10.000 unit yang akan diproduksi itu membutuhkan berapa besar bahan baku yang digunakan. Misal gula membutuhkan berapa kilo, terus air berapa liter, seperti itu Pak. Oke, betul ya. Jadi ulangan dulu. Baik. Kesimpulan pada perkuliahan kita hari ini ya, yang pertama adalah secara keseluruhan memang yang namanya modul manufaktur di Accurate Online itu dirancang untuk bisa menjembatani antara aktivitas operasional yang ada di pabrik dengan pencatatan akuntansinya, sehingga nanti akan bisa menghasilkan laporan keuangan yang real time dan juga terintegrasi. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah standar biaya produksi, formula produksi, rencana produksi, kemudian ada pemberian perintah kerja, pengambilan bahan baku, penyelesaian barang jadi sampai dengan alokasi biaya produksi merupakan fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk satu siklus manufaktur. Nanti untuk latihan di rumah, saya tambahkan satu tugas lagi seperti itu, sudah saya share di Classroom, itu silakan dikerjakan ya. Kemudian nanti kita akan bahas soal itu di pertemuan berikutnya ya. Oke, sementara itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan modul manufaktur yang saya ajarkan pada teman-teman semua nanti bisa membantu teman-teman pada saat kalian turun ke UMKM ya, untuk mengerjakan project based learning, dan tiap kelompok harapannya bisa kompak ya dan saling punya komunikasi yang baik untuk mengerjakan projectnya.
Sementara itu dulu, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.